selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling-Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Masih dari Jogja, Ling-Ling mau berangkat dari hotel bintang 4 yang punya view Gunung Merapi di infinity poolnya. Udah pada nonton video sebelumnya? Yang belum bisa klik link di atas ya. Recommended banget buat yang suka renang sekalian menikmati view yang cantik. Seperti yang dibilang di video sebelumnya, Ling-Ling bakal kulineran ke tempat yang lagi hits, lagi viral, yang katanya udah 95 negara pernah mencicipi kuliner ini. Wah, bikin penasaran bakal seenak apa? Kuliner yang dimaksud adalah Sate Ratu. Alamatnya ada di Jalan Sidomukti, Tiosan, Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Jam bukanya hari Senin sampai Sabtu, jam 11 siang sampai jam 9 malam. Hari Minggu justru tutup. Soalnya Ling-Ling pernah, karena belum tahu udah sampai di depannya, malah tutup. Sebenarnya masih satu kecamatan sama hotel tempat Ling-Ling menginap, tapi jaraknya lumayan juga, 7,9 km. Makanya Ling-Ling sengaja berangkat jam 10 biar sebelum jam 11 udah di sana, antisipasi kalau antri panjang. Sate Ratu berdiri sejak tahun 2016. Awalnya berupa angkringan di tahun 2015 yang menjual sate-satean dengan nama Angkringan Ratu. Kemudian berkembang dan merubah konsepnya menjadi warung sate premium yang menargetkan turis mancanegara sebagai pelanggannya. Bukan sate bumbu kacang atau sate bumbu kecap, melainkan yang menjadi menu utama dari Sate Ratu adalah sate merahnya, yaitu sate ayam dengan potongan premium yang dimarinasi dengan bumbu merah khas Sate Ratu, dibakar tanpa menyentuh besi pembakarannya sehingga mendapatkan rasa yang tender, juicy, dan lezat. Duh, bayanginnya udah bikin ngiler ya. Ini udah deket sama lokasinya. Sebelum di sini, Sate Ratu ada di Jalan Magelang. Lalu pindah ke Jalan Sidomukti ini mulai tahun 2021 sampai sekarang. Ini belum jam 11, kok rame banget ya? Udah kayak antri pelayanan masyarakat aja yang belum buka antri dulu. Sampai bingung parkir mana, pagernya aja belum dibuka. Ling-Ling muter-muter dulu, berharap nanti balik lagi pagernya udah dibuka. Tapi pas balik dilihat-lihat sama aja, bisa ditebak parkirannya penuh. Ling-Ling langsung aja parkir di seberangnya sekitar 50 meter. Ada semacam lahan kosong gitu buat parkiran yang pada ke Sate Ratu. Jalan sedikit nggak apa-apa demi cobain Sate Ratu. Sekarang udah agak tertib. Tadi pada nunggu di pinggir jalan pas masih tutup pagernya. Apalagi Jalan Sidomukti agak sempit kan? Langsung aja ke kerumunannya buat daftar antrian. Antriannya tertib dan teratur. Pertama-tama antri untuk didata nama dan jumlah tamunya. Terus boleh duduk-duduk nunggu dipanggil namanya sesuai dengan ketersediaan meja. Tertulis bahwa Sate Ratu nggak cocok untuk grup dan hanya menyediakan meja untuk orang yang udah hadir di tempat, serta nggak ada yang namanya reservasi dulu. Ling-Ling nunggu sekaligus lihat-lihat suasananya. Area makannya nggak terlalu luas, terdiri dari 2 tingkat. Untuk parkiran motornya sih muat lumayan banyak, tapi kalau untuk mobil muat sekitar 10 mobil aja. Sate Ratu ini bukan sembarang viral, tapi memang udah sering dapat penghargaan. Salah satunya juara nasional Ngulik Rasa 2019. Dan teknik marketingnya cukup unik dan bagus. Ada tulisan besar kalau 95 negara udah ke Sate Ratu, supaya orang-orang penasaran. Karena baru buka, nggak sampai 15 menit udah dipanggil. Begitu masuk, langsung pilih minuman di showcase. Sat-set ambil lemon serai dan turmeric mocktail soalnya rame. Setelah itu diarahkan ke meja di atas.
dan diberitahu dilayani oleh siapa. Stafnya ramah-ramah dan gercep, pakai earphone gitu untuk menata antrian meja. Menunya bisa dilihat dari barcode. Pilihan menunya ada 3 macam sate, sate merah, kanak, dan kulit. Terus ada lilit basah, ceker tugel, sup kanak, kuah polos kaldu ayam, ekstra saus, dan teh tubruk. Selain yang diambil tadi, masih ada minuman segar lainnya, jamu, susu, kopi, matcha latte, gelato, silky pudding, dan lainnya. Pesanan Lingling, sate merah dengan nasi, ceker tugel, kuah polos kaldu ayam, serta nambah teh tubruk untuk minuman hangatnya. Mau pesan lilit basahnya, tapi belum ready. Semua pesanan dicatat dengan tablet oleh stafnya, dengan estimasi 30 menit. Tadi stafnya juga menginfokan kalau sate ratu hanya bisa diorder online melalui GrabFood, nggak ada di platform lain. Di lantai atas ini nggak luas, mejanya kecil-kecil, ngepas buat 4 orang per meja. Disediakan kipas angin yang cukup untuk tamu yang makan. Kamar mandinya juga bersih, ada di setiap lantai. Ada peta dunia dengan checklist nama-nama negara dari A sampai Z yang pernah datang ke sini. Saat ini udah 95 negara dan masih terus bertambah. Terus di sampingnya ada sejarah berdirinya Sate Ratu dan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Di antaranya dari Tip Advisors, Unilever Food Solution, dan Kecap Bango. Dan yang mau tahu rahasia memiliki pelanggan mancanegara bisa beli bukunya. Nggak lama, teh tubruknya datang. Rasanya legit karena pakai gula batu. Agak repot sedikit karena pasti tuang daun tehnya ngikut. Mungkin kalau pakai poci lebih enak. Perpaduan segernya lemon dan aromatik serehnya pas. Rasanya enak. Untuk turmeric mocktail ini mirip kunyit asem ya. Enak juga, nggak pahit. Rata-rata minuman di sini produk sendiri atau yang udah kerjasama dengan Sate Ratu. Jadi nggak bisa ditemuin di tempat lain. 10 menit menunggu, datang 1 ceker tugel, 2 kuah kaldu dan nasinya 1 buat berdua. Rasa kuah kaldunya kuat, kelihatan dari warnanya yang pekat. Cocok dimakan bareng nasi. Untuk ceker tugelnya cukup pedas, kuahnya kental dan lumer di mulut karena dimasak selama 13 jam. Gak lama kemudian, satenya datang 2 porsi dalam 1 piring. Per porsinya 5 tusuk terdiri dari daging dan kulit. Tampilannya menarik, warnanya kemerahan dengan potongan besar-besar. Pesanan Lingling komplit kurang dari 30 menit. Waktunya disantap. Gosong-gosong yang biasa ada di permukaan sate sedikit gara-gara nggak nyentuh pembakarannya. Meski begitu tetap mateng sampai ke dalam-dalam. Rasanya pedas manis, tender, juicy, lezat deh. Pedasnya lumayan. Mungkin yang nggak suka pedas bisa pesen sate kanak, yaitu versi nggak pedasnya dari sate merah. Lingling menikmati tiap suapan nasi dengan kuah kaldu dan tiap gigitan dari sate merahnya. Semua menu yang dipesan habis dalam 15 menit aja. Semuanya enak. Sate merahnya the best deh. Wajar seramai itu sampai rela antri sebelum buka. Selesai makan, Lingling ke bawah buat bayar di kasir. Di bawah sama juga, penuh terus. Silih berganti dengan tamu lainnya. Tapi yang bawah agak lebih luas dari yang atas. Terdapat area outdoor pula yang gak setiap saat dibuka. Agak ngantri bayarnya nggak apa-apa, yang penting udah kenyang. Ternyata Sate Ratu ini selalu ditungguin oleh ownernya. Bahkan ikut langsung melayani supaya kualitasnya tetap terjaga. Di dindingnya terpampang testimoni dari tamu-tamu mancanegara. Dinomerin satu-satu, berarti udah 95 tamu mancanegara yang nulis testimoni ini.
Pas bayar, stafnya juga ramah. Semua tamu ditanya asalnya dari mana dan gimana rasa makanannya. Harga makanan utamanya rata-rata 30.000 per porsi, termasuk sate merah dan ceker tugel tadi. Kuah kaldunya 6.000 dan nasinya juga 6.000. Untuk minumnya, teh tubruk 12.000, lemon sere dan es teh jumbo 12.000, serta turmeric mocktail, minuman spesial lainnya seperti susu, matcha latte, dan silky pudding 24.000. Kalau gelato sticknya harganya 25.000, sedangkan yang pakai cup 35.000. Harga-harganya udah dengan PPN, masih terjangkau kan? Yang mau makan di rumah bisa take away atau melalui GrabFood. Sebagai oleh-oleh ada lilit basah frozen dan bumbu merah botolan. Untuk satenya nggak ada kemasan frozennya karena dikhawatirkan akan menurunkan cita rasa. Sate ratu ini pastinya cocok untuk segala macam usia karena bahan dasarnya ayam yang hampir disukai semua orang. Terus dagingnya empuk, gak akan kesulitan untuk gigitnya. Apalagi pelayanannya mantep banget, stafnya banyak. Jadi walaupun antri panjang, tenang aja sih Bling. Tinggal sabar duduk manis, biar stafnya yang pusing. Habis ini, Lingling mau mampir ke rumah orang tua di Jogja. Next, di video berikutnya, Lingling bakal coba menginap di Hotel Asri yang pernah dipakai syuting AADC 2. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Lingling pamit dulu.